Baiklah, saya akan menjelaskan biaya per unit atau unit cost. Secara konsep, biaya per unit adalah biaya total yang berhubungan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Perhitungan, total biaya, pengukuran biaya yang dibebankan, pengukuran biaya dengan produk. Kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Dalam sistem biaya tradisional, hanya penggerak aktivitas tingkat unit yang digunakan untuk membebankan biaya pada produk. Penggerak aktivitas tingkat unit atau unit level activity driver adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi dengan hanya menggunakan penggerak tingkat unit. Diasumsikan biaya overhead yang dikonsumsi oleh produk berkolerasi tinggi dengan jumlah unit yang diproduksi. Penggerak aktivitas berdasarkan unit membebankan biaya overhead ke produk melalui tarif pabrik secara menyeluruh maupun departemental. Dasar alokasi biaya produksi berdasarkan tradisional. Yang pertama, unit yang diproduksi. Yang kedua, jumlah jam tenaga kerja langsung. Yang ketiga, jumlah upah tenaga kerja langsung. Yang keempat, jumlah jam mesin. Yang kelima, jumlah bahan baku. Keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Yang pertama, hasil dari penawaran bisnis sulit dijelaskan. Yang kedua, harga pesaing tampak begitu rendah dan tidak masuk akal. Yang ketiga, produk produksi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi menunjukkan laba yang tinggi. Manajer operasional ingin menghentikan produksi dari produk-produk yang tampaknya menguntungkan. Yang kelima, margin laba sulit untuk dijelaskan. Kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau activity based costing atau biasa dibilang dengan ABC. Activity based costing atau ABC merupakan suatu pendekatan terhadap sistem akuntansi yang berfokus kepada aktivitas memproduksi yang menjadi titik akumulasi biaya yang mendasar ABC, menekankan penelusuran langsung dan penelusuran penggerak dengan menekankan hubungan sebab akibat. ABC menggunakan penggerak biaya aktivitas berdasarkan unit maupun non-unit. Komponen dasar dalam activity based costing atau ABC. Yang pertama resource atau sumber daya, yang kedua resource drivers atau penggerak sumber daya, yang ketiga activities atau aktivitas, yang keempat activities driver atau penggerak biaya kegiatan, yang kelima cost object atau objek biaya. Pengklasifikasian aktivitas. Pada sistem Activity Based Costing atau ABC, aktivitas adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan merancang dan memproduksi suatu produk. Pengklasifikasian aktivitas akan memudahkan kalkulasi biaya produk. Pada proses manufaktur, ada 4 kategori aktivitas, yaitu yang pertama, aktivitas berlevel unit level activities atau aktivitas. Ini dilakukan untuk memproduksi setiap satu unit produk, bersifat proporsional dengan jumlah unit produksi. Yang kedua, aktivitas berlevel batch level activities. Aktivitas berlevel batch adalah aktivitas yang dilakukan setiap batch atau kelompok produk yang dilakukan setiap satu batch ingin diproduksi. Yang ketiga, aktivitas berlevel product level activities. Aktivitas berlevel produk adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendukung produksi produk yang berbeda. Yang keempat, aktivitas berlevel fasilitas facility level activities. Aktivitas berlevel fasilitas adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendukung produksi produk secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larsati dengan NIM 2111022010 dari kelas 2C D4 Akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan akuntansi biaya kontemporer just in time. Suatu metode untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan akibat adanya gangguan dari perubahan permintaan dengan cara membuat semua proses dapat menghasilkan produk yang diperlukan pada
pada waktu yang diperlukan dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Just in time merupakan filosofi yang dipusatkan pada perburuan biaya melalui pengurangan biaya melalui eliminasi persediaan. Bahan baku dan komponen harus segera terselesaikan dan tersedia dengan tepat waktu pada permintaan pelanggan. Perbedaan sistem JIT dengan sistem tradisional. JIT sistemnya terikat sedangkan tradisional sistemnya dorongan. JIT persediaan tidak signifikan sedangkan tradisional persediaan signifikan. JIT bisnis pemasok sedikit sedangkan tradisional basis pemasok yang banyak. JIT kontrak jangka panjang dengan pemasok sedangkan tradisional kontrak jangka pendek dengan pemasok. JIT pemanufakturan berstruktur seluler sedangkan tradisional berstruktur departemen. JIT karyawan berkeahlian ganda sedangkan tradisional karyawan terspesialisasi. JIT jasa terdesentralisasi sedangkan tradisional jasa desentralisasi. JIT keterlibatan karyawan tinggi sedangkan tradisional keterlibatan karyawan rendah. JIT gaya manajemen sebagai penyediaan fasilitas sedangkan tradisional gaya manajemen sebagai pemberi pemerintah. JIT total quality control sedangkan sistem tradisional acceptable quality level. Black fast costing. Black fast costing merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mengakumulasi biaya manufaktur di suatu pabrik atau bagian pabrik di mana kecepatan pemrosesan sangat cepat. Black fast costing dapat dilakukan karena sistem tersebut melompati beberapa ayat jurnal akuntansi rutin yang diperlukan dalam akuntansi buku pembantu untuk diakumulasi biaya berdasarkan pesanan dan akumulasi biaya berdasarkan proses, sehingga menghemat waktu pemrosesan secara signifikan. Black fast costing diterapkan untuk perusahaan dengan proses produksi berlangsung sangat cepat, sehingga pencatatan akuntansi tradisional tidak memadai lagi, karena selalu ketinggalan. Tujuan dari black fast costing adalah mengurangi jumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Black fast costing menunda pencatatan beberapa jurnal entry hingga akhir masa produksi atau akhir siklus penjualan, sehingga biaya untuk penerapan lebih rendah dibandingkan dengan sistem job order dan proses costing. Hubungan JIT dengan black fast costing. Black fast costing ini berkaitan dengan sistem JIT. Perusahaan yang menerapkan JIT menggunakan metode black fast costing. JIT yaitu suatu sistem tepat waktu yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin. Dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan menyerahkan produk sesuai permintaan konsumen. Jadi, dengan metode black fast costing membantu perusahaan dalam proses produksi yang tepat waktu. Selain itu, juga diterapkan oleh perusahaan manufaktur dengan tingkat produksi yang sangat cepat. Analogi dasar dari akuntansi keuangan. Dua metode persediaan yang berbeda digunakan oleh perusahaan non-manufaktur, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Metode perpetual merupakan akuntansi persediaan barang dagang di debit atas pembelian barang dan kredit atas biaya dari setiap penjualan barang. Tujuannya adalah mencatat setiap peningkatan atau penurunan biaya yang terjadi mengenai barang dengan adanya di dalam persediaan. Dapat dianalogikan atas barang dalam proses yang diperlukan oleh perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya untuk perusahaan manufaktur. Metode periodik. Tidak ada penelusuran terperinci mengenai persediaan WIP yang dilakukan oleh produsen dengan menggunakan perhitungan biaya black fasting. Kedua bergantungan pada hitungan akhir periode dan penyusunan atas akun persediaan. Baiklah, sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Syafira Putri Efra akan melanjutkan presentasi mengenai standar costing. Standar costing merupakan biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satuan produk
atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah kondisi ekonomi, efisien, dan faktor-faktor lain tertentu. Harga pokok standar costing adalah pembebanan harga kepada produk atau jasa tertentu ditentukan di muka dengan menentukan besarnya biaya standar dari biaya untuk mengolah suatu satuan produk atau jasa tertentu. Standar costing pada dasarnya berfungsi sebagai upaya pengendalian biaya. Hal ini akan membantu manajer perusahaan memperkirakan jumlah biaya dari sejumlah aktivitas dalam operasional perusahaan. Dalam proses penentuannya pun tidak sembarangan. Biaya standar dihitung dengan asumsi-asumsi realistis sehingga mendorong perusahaan melaksanakan operasional seefektif mungkin. Kegunaan standar costing. Biaya standar ini dapat digunakan dalam metode harga pokok pesanan maupun metode harga pokok proses. Untuk perusahaan yang aktivitas produksinya bersifat rutin dan berulang-ulang serta produknya telah distandarisasikan. Biaya standar tidak dapat digunakan perusahaan yang sejumlah besar produksinya berbeda dalam jangka waktu yang relatif pendek. Sistem biaya standar dirancang untuk pengendalian biaya sehingga bermanfaat sebagai berikut, merupakan alat yang penting dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu memberikan pedoman bagi manajemen dalam pengendalian dan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan yang lainnya. Hubungan standar costing dan anggaran. Biaya standar berkaitan dengan biaya per unit dan pada hakikatnya sama tujuannya dengan suatu anggaran. Namun pada skalanya yang lebih kecil, suatu anggaran dikaitkan dengan jumlah biaya secara keseluruhan, bukan dari jumlah biaya per unit. Anggaran dan standar costing keduanya merupakan penentuan biaya yang dilakukan di muka sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Anggaran dan standar costing sama-sama merupakan penentuan biaya yang dilakukan di muka sebelum suatu kegiatan dilaksanakan sebagai pengendalian manajemen. Dengan biaya standar, penyusunan anggaran akan lebih dapat diandalkan dan dapat dilakukan dengan tepat waktu. Penentuan jenis standar. Standar teoritis juga disebut sebagai standar ideal atau standar teknis yang merupakan suatu standar pada kondisi operasi yang sempurna, yang dimana pelaksanaannya dapat bekerja pada tingkat yang efisien. Umumnya digunakan untuk penetapan standar kinerja realistis. Standar dasar disebut juga sebagai standar historis atau suatu standar jangka panjang yang didasarkan pada informasi masa lalu yang memberikan kerangka kerja guna membandingkan kinerja dari berbagai periode. Manfaat standar ini terbatas dalam pembuatan keputusan dan penyusunan anggaran. Penentuan jenis standar. Standar teoritis juga disebut sebagai standar ideal atau standar teknis yang merupakan suatu standar pada kondisi operasi yang sempurna, yang dimana pelaksanaannya dapat bekerja pada tingkat yang efisien. Umumnya digunakan untuk penetapan standar kinerja yang realistis. Standar dasar disebut juga sebagai standar historis atau suatu standar jangka panjang yang didasarkan pada informasi pada masa lalu yang memberikan kerangka kerja guna membandingkan kinerja dari berbagai periode. Manfaat standar ini terbatas dalam pembuatan keputusan dan penyusunan anggaran. Konsep target costing. Target biaya atau target costing adalah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga kompetitif. Dengan demikian, perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan apakah mereka dapat memproduksi produk baru dan mencapai tujuan laba mereka. Jika perusahaan menentukan melalui penetapan biaya target bahwa suatu produk tidak dapat diterapkan, mereka dapat membatalkan rencana produk. Berikut merupakan rumus dari konsep target costing, yaitu target biaya sama dengan harga jual dikurang laba yang diharapkan. Konsep Kaizen costing. Penganggaran Kaizen merupakan pendekatan penganggaran yang menyertakan harapan perbaikan berkelanjutan dalam anggaran. Pendekatan penganggaran ini Kaizen menyesuaikan permintaan dari sumber daya yang dibutuhkan berdasarkan manfaat, efisiensi, dan produktivitas yang ditargetkan. Sistem tersebut adalah pelengkap yang unggul pada sistem penganggaran tradisional dan penganggaran berdasarkan aktivitas. Kaizen costing digunakan untuk menjamin terlaksananya improvement berkelanjutan sejak produk selesai didesain dan dikembangkan sampai saat produk dihentikan produksinya sebagai discontinued product. Target Kaizen costing sama dengan biaya aktual periode sebelumnya dikali target rasio pengurangan biaya. Perbedaan dari target costing, standar costing, dan Kaizen costing. Biaya target lebih kecil dari biaya yang dapat dicapai sekarang, yang didasar atas proses dan teknologi standar. Standar berperan dalam benchmarks
atau ukuran perbandingan yang mengukur tambahan kemajuan dalam proses pencapaian target. 1. Biaya target menunjukkan standar penggerak pasar, harga pasar kompetitif, markup yang diinginkan markup yang diinginkan sama dengan biaya yang diperkenankan. 2. Biaya standar menunjukkan standar penggerak teknis, yang dimana biaya standar yang ditentukan secara teknis ditambah markup yang diinginkan sama dengan harga pasar yang diinginkan. Perbedaan lainnya adalah kalkulasi biaya target menunjukkan metode perencanaan biaya yang menekankan pada pengendalian spesifikasi, rancangan, dan teknik produksi. Dan biaya target ditentukan oleh pasar dan berasal dari sumber eksternal. Sedangkan biaya standar ditentukan lebih dahulu dari analisis internal atau proses produksi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.